Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Hujan gerimis membasahi aspal jalan desa Karangjati, menciptakan genangan kecil yang memantulkan cahaya kuning redup dari lampu jalan. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Bima, seorang sopir ambulans di Puskesmas Karangjati, baru saja hendak menyandarkan tubuh di kursi ruang istirahat ketika suara telepon darurat berdering nyaring. Bima, ada kecelakaan di Jalan Lintas Selatan. 1 korban, cepat ke lokasi. Suara operator terdengar tegas, memecah keheningan malam. Bima menghela napas, mengenakan jaketnya, dan berjalan menuju ambulans. Dimas, rekan perawatnya, sudah lebih dulu menunggu di kursi penumpang. Malam-malam begini, selalu ada aja yang bikin deg-degan, gumam Dimas sambil menarik sabuk pengaman. Bima hanya tersenyum kecil dan memutar kunci kontak. Mesin ambulans menderu hidup, dan lampu strobo biru berkedip-kedip menerangi jalan yang sepi. Namun dari awal perjalanan, perasaan aneh mulai merayapi Bima. Udara di dalam kabin terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat ikut bersama mereka. "Bim, kok bau kayak dupa ya?" tanya Dimas tiba-tiba, suaranya bergetar tipis. "Ah, jangan bikin cerita serem deh," balas Bima sambil menatap lurus ke jalan. Tapi bau itu memang nyata. Aromanya samar namun menusuk hidung, bercampur dengan bau khas interior ambulans. Jalan menuju lokasi kecelakaan gelap dan berliku. Pepohonan besar di pinggir jalan menambah suasana mencekam. Angin meniup dedaunan, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan. Setibanya di tikungan tajam, tiba-tiba lampu depan ambulans menangkap bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Bima refleks menginjak rem mendadak. Ban berdecit keras di atas aspal basah. Brak, suara benturan keras membuat jantung mereka hampir melompat keluar. Dimas langsung berteriak, "Astaga, kita tabrak orang, Bim." Namun saat mereka keluar dan memeriksa jalan, tidak ada siapapun di sana. Hanya genangan air yang bergetar karena derasnya hujan. "Gak mungkin, aku jelas lihat ada orang tadi," Bima berkata dengan napas tersengal. Dimas menyalakan senter dan menyisir area sekitar, tapi hasilnya nihil. Hanya kabut tipis yang menyelimuti pepohonan. "Udah, jangan pikirin. Mungkin kita salah lihat," kata Dimas mencoba menenangkan, meski suaranya bergetar. Dengan perasaan cemas, mereka kembali ke ambulans dan melanjutkan perjalanan. Namun, suasana semakin aneh. Radio komunikasi yang sebelumnya mati tiba-tiba mengeluarkan suara statis bercampur bisikan yang sulit dipahami. Bima menatap kaca spion untuk memeriksa bagian belakang kabin. Sekilas, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bangku pasien yang kosong, samar-samar tampak sosok wanita duduk dengan kepala tertunduk. "Dimas, kamu lihat itu enggak?" Suara Bima nyaris berbisik, tangannya gemetar memegang kemudi. "Apa?" Dimas menoleh ke belakang, tapi kursi itu kosong. Bima mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun perasaan bahwa mereka tidak sendirian semakin kuat. Saat akhirnya tiba di lokasi kecelakaan, suasana di sana tidak kalah menyeramkan. Sebuah motor tergeletak di pinggir jalan, dengan lampunya masih menyala redup. Korban, seorang wanita muda, terbaring tak sadarkan diri dengan darah mengalir dari dahinya. "Buru, angkat dia ke ambulans," perintah Bima, mencoba mengalihkan pikirannya dari pengalaman aneh sebelumnya. Saat mereka mengangkat wanita itu ke atas tandu, Bima merasa ujung jaketnya ditarik pelan. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Malam itu, perjalanan membawa korban ke rumah sakit menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Bima bayangkan. Bayangan wanita di kaca spion, bau dupa, dan suara-suara aneh terus menghantuinya. Ia tahu
ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Malam semakin larut ketika Bima dan Dimas melaju dengan ambulans menuju rumah sakit. Suara sirene memecah kesunyian, tetapi di dalam kabin, suasana terasa begitu hening, hampir menyesakkan. Korban wanita yang mereka angkut masih tidak sadarkan diri, dengan wajah pucat seperti kehilangan seluruh energinya. "Dia masih bernapas kan?" tanya Dimas sambil melirik ke arah belakang. "Iya, masih. Tapi kondisinya lemah," jawab Bima tanpa menoleh, matanya fokus ke jalan. Namun Dimas terlihat gelisah. Ia terus menoleh ke belakang, seperti mencari sesuatu. "Kenapa, Dim? Ada apa lagi?" tanya Bima, suaranya sedikit tajam. "Gak tahu, Bim, kayak ada yang aneh, rasanya kayak ada yang lagi duduk di samping korban," jawab Dimas dengan nada ragu. "Jangan mulai lagi, Dim," potong Bima, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang semakin menumpuk sejak perjalanan dimulai. Sementara itu, jalanan semakin gelap. Hujan gerimis yang turun membuat aspal terlihat seperti cermin. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan membentuk bayangan menyeramkan yang tampak hidup. Udara dingin masuk melalui celah kecil di jendela, membawa aroma melati samar yang aneh. Tiba-tiba, dari speaker radio ambulans yang mati, terdengar suara berbisik pelan. "Bima. Bima." Bima langsung menginjak rem mendadak, membuat ambulans berhenti di tengah jalan. Dimas hampir terlempar dari kursinya. "Bim, kenapa ngerem mendadak?" seru Dimas panik. "Kamu dengar itu kan? Ada yang manggil nama aku," balas Bima dengan napas memburu. "Dengar apa? Aku nggak dengar apa-apa," kata Dimas, tetapi ekspresinya terlihat bingung sekaligus takut. Bima menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. "Mungkin aku cuma kecapean," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun belum sempat mereka melanjutkan perjalanan, kaca spion dalam tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat darah Bima membeku. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang kusut terlihat duduk di sebelah korban. Wajahnya menunduk dengan tangan pucat yang menggenggam tandu. "Dim, lihat ke belakang." Sekarang, suara Bima bergetar, nyaris tidak terdengar. Dimas perlahan menoleh, tetapi yang ia lihat hanyalah korban yang terbaring lemah. "Gak ada apa-apa, Bim. Kamu ini kenapa sih?" tanya Dimas dengan nada bingung. Bima mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Tapi perasaan dingin yang menjalar dari tulang punggungnya berkata sebaliknya. Setelah mengumpulkan keberanian, ia melanjutkan perjalanan. Tapi rasa tidak nyaman terus menghantui. Korban yang sebelumnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya perlahan, menciptakan suara kecil yang membuat Dimas tersentak. "Bim, dia gerak!" seru Dimas sambil memegang tangan korban. Namun saat Dimas memeriksa denyut nadinya, ia merasa tangan korban lebih dingin dari es. Tiba-tiba, wanita itu membuka matanya lebar-lebar, tetapi bukan seperti orang sadar. Matanya kosong, tanpa ekspresi, dan bibirnya bergerak pelan. "Tolong aku." "Dia datang?" Suara korban terdengar serak, hampir seperti bisikan. "Siapa? Siapa yang datang?" tanya Dimas panik, tetapi wanita itu kembali tidak sadarkan diri. Di depan, Bima mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba tetap fokus, tetapi matanya terus melirik kaca spion. Bayangan wanita yang tadi terlihat sudah tidak ada, tapi rasa takut itu semakin kuat. Ketika mereka akhirnya sampai di gerbang rumah sakit, semua terasa seperti melambat. Ambulans berhenti, dan Bima mematikan mesin. Namun sebelum mereka membuka pintu belakang, suara ketukan pelan terdengar dari dalam kabin. Tok, tok, tok. Mereka berdua saling menatap dengan wajah pucat. "Kamu dengar itu kan?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Bima mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu belakang. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa, hanya korban yang terbaring diam.
Namun sebelum Bima sempat menutup pintu lagi, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Di belakang ambulans, bayangan wanita yang sama berdiri, menatap mereka dengan senyuman tipis yang menyeramkan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Udara di ruang gawat darurat Rumah Sakit Desa Karangjati terasa dingin dan sunyi. Hanya suara langkah cepat para petugas medis yang terdengar samar, berpadu dengan detak alat monitor. Bima dan Dimas berdiri di sudut ruangan, memandang pasien wanita yang mereka bawa dari kecelakaan. Tubuhnya terbaring diam di atas ranjang, dengan wajah pucat dan napas tersengal pelan. "Syukurlah dia masih hidup," gumam Dimas sambil menghela napas lega. Ya, tapi Bima berhenti sejenak, memandang lantai dengan tatapan kosong. Ada yang gak beres sama malam ini. Dimas meliriknya. "Kamu masih kepikiran soal tadi di ambulans?" Bima hanya mengangguk, wajahnya tegang, seperti mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa sejak mereka menemukan wanita itu. Tiba-tiba, lampu di lorong rumah sakit berkedip-kedip. Sebuah suara aneh seperti bisikan terdengar pelan di telinga Bima. Bima. Ia mendadak menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong kosong yang gelap di ujungnya. "Dimas, kamu dengar sesuatu?" tanya Bima dengan suara bergetar. Dimas mengernyit. "Dengar apa? Kamu kenapa sih? Kayak orang yang baru lihat hantu." "Udahlah," jawab Bima pendek, mencoba mengabaikan perasaan takut yang menjalar di tubuhnya. Namun ketika ia memandang ke arah ranjang pasien, sesuatu membuatnya hampir kehilangan kendali. Korban wanita itu yang seharusnya tidak sadarkan diri sedang memandang lurus ke arah mereka. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang berbicara sendiri. "Bim, lihat itu," seru Dimas sambil menunjuk korban. Mereka berdua mendekat dengan hati-hati. Bima mencoba menenangkan diri, meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Bu, Anda sadar?" tanya Dimas, suaranya pelan. Wanita itu tetap tidak merespons. Matanya masih terpaku pada sesuatu yang tak terlihat, jauh di balik dinding ruangan. Bibirnya terus bergerak, namun suara yang keluar hanya seperti bisikan lirih. "Dengar apa dia bilang?" bisik Dimas. Bima menundukkan kepala, mendekatkan telinganya ke bibir wanita itu. Dan saat itu, ia mendengar dengan jelas. "Jangan biarkan dia datang. Dia akan mengambil semuanya." "Siapa? Siapa yang akan datang?" tanya Bima cepat. Tapi wanita itu tiba-tiba terdiam. Matanya perlahan tertutup, kembali ke keadaan tidak sadarkan diri. "Bim, kita harus bilang ke dokter. Ini nggak normal," kata Dimas dengan wajah panik. Tepat saat itu, lampu ruangan berkedip lebih cepat, lalu mati total. Gelap meliputi seluruh ruangan, hanya menyisakan bunyi detak alat monitor yang terdengar semakin lambat. "Bim, senter, cepat!" seru Dimas. Bima meraba-raba sakunya dan menyalakan senter kecil. Cahaya senter itu bergetar seiring tangannya yang gemetar. Ia menyinarinya ke seluruh ruangan. "Dim, kamu dengar suara itu?" tanya Bima. "Suara apa lagi, Bim? Jangan bikin tambah serem," balas Dimas. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Dimas untuk mendengarnya juga. Suara langkah kaki pelan, seperti seseorang sedang berjalan mengitari mereka. Langkah itu terdengar dari segala arah, tapi tidak ada siapapun di sana. "Siapa di sana?" teriak Bima sambil mengarahkan senter ke sudut ruangan. Senter itu akhirnya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan samar berdiri di dekat ranjang pasien. Sosok itu tinggi dengan rambut panjang yang menjuntai, menutupi sebagian besar wajahnya. "Bim, itu apa?" Dimas menarik lengan Bima, hampir membuat senter terjatuh. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, sosok itu melangkah perlahan mendekat. Wajahnya mulai terlihat jelas dalam keremangan cahaya senter. Mata hitam kosong dan senyum menyeramkan menyebar di wajahnya. "Lari!" teriak Bima, menarik Dimas keluar dari ruangan.
Mereka berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar rumah sakit, napas terengah-engah. Sesampainya di lorong utama, lampu-lampu kembali menyala, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Bima menoleh ke belakang, berharap tidak melihat apapun. Tapi ia tahu, malam itu bukanlah malam biasa. Sesuatu sedang mengincar mereka, dan ini baru permulaan. Hujan masih turun ketika Bima dan Dimas akhirnya berhenti berlari. Napas mereka terengah-engah. Mereka berdiri di ujung lorong rumah sakit, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun di balik kelelahan fisik, ada rasa takut yang mencekam hati mereka. "Bim, apa itu tadi?" Dimas bertanya dengan suara serak. Ia memegangi lututnya, wajahnya pucat. "Aku juga nggak tahu," jawab Bima sambil menghapus keringat di dahinya. Tapi jelas, ini bukan hal yang normal. Lorong tempat mereka berdiri sunyi, hanya terdengar gemericik air hujan dari luar. Lampu neon di atas kepala mereka berkedip pelan, menambah kesan menyeramkan. Bima melirik ke sekeliling, mencoba memastikan bahwa tidak ada lagi sosok aneh yang mengikuti mereka. "Kita harus keluar dari sini, Dim. Malam ini terlalu aneh," kata Bima, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Suara itu pelan tapi teratur, seperti seseorang yang berjalan dengan santai. "Siapa itu?" Dimas berteriak. Suaranya menggema di lorong yang kosong. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu terus mendekat, semakin jelas. Bima menyalakan senter kecilnya dan mengarahkan cahaya ke ujung lorong. Tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan panjang dari tiang-tiang penyangga dinding. "Bim, aku nggak suka ini," bisik Dimas, tubuhnya sedikit gemetar. Bima mengangguk. "Ayo, kita kembali ke ruang istirahat, di sana lebih aman." Mereka mulai berjalan dengan langkah cepat, tetapi suara langkah kaki itu masih mengikuti mereka. Tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, suara itu tetap ada, seolah-olah bayangan seseorang sedang berjalan tepat di belakang mereka. Ketika mereka hampir mencapai pintu menuju ruang istirahat, suara langkah itu berhenti. Lorong menjadi hening kembali, terlalu hening, hingga hanya terdengar detak jantung mereka sendiri. "Dim, kamu dengar itu?" tanya Bima, mencoba memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. "Dengar apa?" balas Dimas, matanya penuh kecemasan. "Terlalu sepi, seperti ada yang memperhatikan kita." Saat Bima menoleh ke belakang, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di tengah lorong yang gelap, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang kusut. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya membungkuk seperti sedang menahan sesuatu. "Bim, itu siapa?" Dimas hampir tidak bisa mengeluarkan suara. "Lari!" teriak Bima, menarik tangan Dimas dan berlari sekuat tenaga ke arah pintu. Mereka berhasil masuk ke ruang istirahat dan langsung mengunci pintu. Napas mereka memburu, dada mereka naik turun. Bima menempelkan telinganya ke pintu, berharap tidak mendengar suara apapun. Namun saat mereka mulai merasa aman, ketukan pelan terdengar dari luar pintu. Tok, tok, tok. "Bim, aku nggak kuat lagi," bisik Dimas, suaranya nyaris pecah. "Tenang Dim, jangan buka pintunya," balas Bima dengan tegas. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara berbisik. "Bima, keluarlah. Aku menunggumu." Suara itu begitu jelas, seolah-olah seseorang berbicara langsung di telinga Bima. Ia menoleh ke Dimas, yang wajahnya kini semakin pucat. "Dim, kita harus hubungi Pak Satpam atau siapapun," kata Bima sambil meraih ponselnya. Namun ponselnya tidak ada sinyal. "Apa kita terjebak di sini?" Dimas bertanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Sebelum Bima sempat menjawab, lampu ruang istirahat mati total. Gelap kembali menyelimuti mereka. Bima meraba-raba sakunya, mencoba menyalakan senter. Saat cahaya kecil itu menerangi ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan senter. Di sudut ruangan, tepat di dekat jendela, sosok wanita yang sama sedang duduk membelakanginya.
Rambut panjangnya menutupi sebagian besar tubuhnya, tetapi aura dingin yang memancar darinya begitu nyata. "Bima," bisik wanita itu pelan. Suara seraknya membuat bulu kuduk meremang. Bima tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia hanya bisa berdiri mematung, sementara Dimas mulai menangis ketakutan. Malam itu, mereka menyadari bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari sosok itu. Suasana ruang istirahat terasa semakin mencekam. Gelap, hening, dan hanya disinari cahaya kecil dari senter yang dipegang Bima. Di sudut ruangan, sosok wanita dengan rambut panjang masih duduk membelakangi mereka, membuat udara di sekitar terasa semakin dingin dan berat. "Dim, kita harus keluar dari sini," bisik Bima sambil menggenggam erat senter di tangannya. Dimas menggeleng dengan cepat. "Gak, Bim, kalau kita keluar, dia mungkin lebih dekat lagi. Aku gak mau mati malam ini." Suaranya terdengar putus asa, hampir seperti menangis. Bima menarik napas panjang, mencoba mengatur ketakutannya. Ia tahu, jika mereka tetap tinggal, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Tapi bagaimana caranya keluar tanpa menarik perhatian sosok itu? "Dim, dengar. Kita pelan-pelan ke pintu. Jangan lihat dia. Jangan buat suara, oke?" Kata Bima menatap Dimas dengan tegas. Dimas mengangguk ragu. Tubuhnya masih gemetar. Mereka mulai melangkah mundur perlahan, menuju pintu yang terletak di sisi lain ruangan. Setiap langkah terasa seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Namun baru beberapa langkah, suara kursi berderit terdengar. Bima berhenti, napasnya tertahan. Ia tahu itu bukan kursi yang mereka gunakan. Itu datang dari arah wanita itu. "Bim." Dia bergerak, bisik Dimas dengan suara bergetar. Matanya melebar ketakutan. Bima melirik dari sudut matanya. Wanita itu yang tadinya duduk membelakangi mereka, kini perlahan memutar kepalanya. Tapi yang aneh, hanya kepalanya yang bergerak, sementara tubuhnya tetap diam. Wajahnya mulai terlihat samar dalam bayangan, dengan mata hitam kosong yang menusuk ke arah mereka. "Cepat, Dim," seru Bima, menggenggam tangan Dimas dan berlari ke arah pintu. Namun saat mereka hampir mencapai pintu, tiba-tiba lampu ruangan menyala terang, membuat mereka berhenti sejenak. Ruangan yang tadi tampak gelap dan menyeramkan kini terlihat biasa saja, tanpa tanda-tanda keberadaan wanita itu. "Dia hilang?" tanya Dimas, masih terengah-engah. Bima tidak menjawab. Ia membuka pintu perlahan dan melongok keluar. Lorong rumah sakit kembali sepi, hanya terdengar gemericik air hujan dari luar. Mereka berdua keluar dengan langkah hati-hati, berusaha tidak membuat suara. "Bim, kita mau kemana sekarang?" tanya Dimas. "Kita harus cari Pak Satpam atau siapa saja. Aku nggak peduli, asalkan kita nggak sendirian lagi," jawab Bima dengan nada putus asa. Saat mereka berjalan menyusuri lorong, bayangan mereka sendiri tampak memanjang di dinding akibat cahaya lampu. Tapi anehnya, ada satu bayangan tambahan yang tidak bergerak selaras dengan mereka. Bima berhenti mendadak, membuat Dimas menabraknya dari belakang. "Aduh, kenapa berhenti?" gerutu Dimas. "Dim, bayangan itu?" Bima menunjuk ke dinding, matanya penuh ketakutan. Mereka berdua menatap bayangan itu, bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai. Perlahan, bayangan itu bergerak sendiri, mendekati mereka, meskipun tidak ada siapapun di lorong. "Lari, Dim!" teriak Bima. Mereka berlari sekuat tenaga, melupakan rasa lelah yang membebani tubuh mereka. Suara langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong, tapi suara langkah lain, yang lebih pelan dan berat, masih terdengar mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka sampai di pintu utama rumah sakit, Bima mencoba mendorong pintu keluar, tetapi pintu itu terkunci. Ia memutar kunci beberapa kali, namun tetap tidak berhasil membuka. "Gak mungkin, pintu ini tadi gak dikunci,"
seru Bima dengan frustrasi. Dimas mulai menangis, tubuhnya merosot ke lantai. Kita terjebak, Bim. Kita nggak akan keluar dari sini. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari balik pintu utama, membuat mereka terlonjak. Tok, tok, tok. Siapa itu? Teriak Bima mendekatkan wajahnya ke pintu kaca. Namun saat ia melihat keluar, bukan manusia yang ia temukan. Di tengah hujan deras, wanita yang sama berdiri, menatap lurus ke arahnya. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak wajar. Bima mundur dengan wajah ketakutan. Dimas memeluk lututnya erat, tidak sanggup lagi menghadapi ketegangan itu. Wanita itu mengangkat tangannya, mengetuk kaca lagi. Kali ini lebih keras, seolah ingin menerobos masuk. Tok, tok, tok. Dia nggak akan berhenti, Dim. Kita harus lakukan sesuatu, kata Bima, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ketukan itu semakin keras, lampu rumah sakit kembali berkedip, dan suara tawa serak mulai memenuhi lorong. Malam itu, ketakutan mereka mencapai puncaknya, dan mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari teror yang mengintai. Bima dan Dimas berdiri terpaku di depan pintu kaca, terjebak antara ketakutan dan keputusasaan. Ketukan keras dari luar terus menghantui mereka, sementara suara tawa serak wanita itu semakin mendekati mereka, seolah menggema langsung di dalam kepala. Bim, aku nggak kuat lagi. Dimas berteriak, suaranya bercampur dengan isak tangis. Ia merosot ke lantai, kedua tangannya menutup telinga, mencoba menghalau suara yang terasa menusuk jiwa. Bima mencoba mengatur napas, meskipun jantungnya terasa akan meledak. Ia menggenggam erat senter yang mulai meredup, satu-satunya benda yang membuatnya merasa sedikit terlindungi. Dim, dengerin aku, Bima berkata, suaranya gemetar tapi berusaha tegas. Kita nggak bisa terus di sini. Kita harus cari jalan keluar. Dimas menggeleng. Dia ada di mana-mana, Bim. Nggak ada tempat aman di sini. Bima menatap keluar pintu kaca. Sosok wanita itu sudah tidak ada lagi. Namun ketukan tadi menyisakan retakan kecil di kaca, seolah memperingatkan bahwa ia masih dekat. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah lorong belakang. Suara itu seperti langkah kaki kecil yang menyeret sesuatu, membuat Bima dan Dimas membeku di tempat. Kau dengar itu? Bisik Dimas, matanya penuh ketakutan. Bima mengangguk, menatap ke arah lorong yang gelap. Kita harus ke ruang operator. Kalau beruntung, kita bisa hubungi orang di luar. Dengan langkah pelan, mereka mulai bergerak menuju lorong. Suara gemerisik tadi berhenti, tapi perasaan diawasi tidak pernah hilang. Setiap sudut lorong terasa seperti jebakan, dengan bayangan yang bergerak liar di bawah lampu neon yang berkedip. Ketika mereka mendekati ruang operator, pintu ruangan itu terlihat terbuka sedikit. Lampu di dalam ruangan menyala, memberikan secercah harapan. Cepat, Dim, kata Bima sambil menarik tangan Dimas. Mereka masuk ke ruangan itu, yang dipenuhi monitor CCTV dan perangkat komunikasi. Layar CCTV menampilkan beberapa sudut rumah sakit, tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah monitor di sudut kiri atas. Bim, itu di ruang istirahat tadi. Dimas menunjuk layar dengan tangan gemetar. Di layar itu, terlihat sosok wanita berambut panjang yang sedang berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya sedikit bergetar, seperti sedang tertawa tanpa suara. Bima segera memalingkan pandangan, mencoba mencari telepon. Ia menemukan satu telepon darurat di meja, lalu mengangkat gagangnya. Halo, halo, ada orang di luar. Tolong, kami butuh bantuan. Teriak Bima ke dalam telepon. Namun, hanya ada suara statis di ujung sana. Bima mencoba lagi, tapi yang terdengar berikutnya membuatnya nyaris melepaskan gagang telepon. Bima, suara wanita itu terdengar jelas, lembut namun mengancam. Ia langsung menutup telepon, napasnya memburu. Dim, kita harus pergi sekarang.
Tiba-tiba, monitor di ruangan itu mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Detik berikutnya, pintu ruang operator tertutup sendiri dengan suara keras, membuat Dimas menjerit. "Dia di sini, Bim. Dia di sini." Lampu ruangan menyala kembali, tetapi dengan warna merah redup. Di dinding, bayangan wanita itu mulai muncul, bergerak mendekati mereka. Bima mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. "Buka! Tolong buka!" Bima memukul pintu dengan panik, tapi sia-sia. Wanita itu muncul di sudut ruangan, tubuhnya melayang perlahan ke arah mereka. Wajahnya kini terlihat jelas, mata hitam besar dengan tatapan penuh kebencian, bibir yang robek hingga ke pipi, dan senyuman menyeramkan. "Bima, kamu harus bayar." Suara wanita itu menggema di seluruh ruangan. "Bayar apa? Aku nggak ngerti," teriak Bima. Air mata mulai mengalir di pipinya. Wanita itu hanya tertawa, tangannya terulur ke arah mereka. Dimas berteriak histeris, tubuhnya tersudut ke dinding. Ketika tangan wanita itu hampir menyentuh Bima, tiba-tiba suara keras seperti alarm berbunyi dari luar. Cahaya putih terang menerobos masuk melalui jendela ruangan, membuat wanita itu mundur dan memudar perlahan. Pintu ruangan terbuka dengan sendirinya, dan suara langkah kaki banyak orang terdengar mendekat. "Pak Bima, Pak Dimas, apa yang terjadi?" Suara Pak Satpam akhirnya terdengar, membawa secercah harapan. Bima dan Dimas jatuh terduduk, terlalu lelah untuk menjelaskan. Tapi di dalam hati mereka tahu ini belum berakhir. Wanita itu masih ada, menunggu di tempat yang tak terlihat. Ruang istirahat rumah sakit malam itu terasa hampa. Lampu temaram menambah kesan suram, sementara jam dinding tua berdetak pelan, namun setiap detiknya menggema seperti hentakan keras di dada. Angin malam yang masuk dari celah jendela berdesir pelan, membawa aroma khas antiseptik yang menusuk hidung. Dimas duduk di ujung sofa dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi yang sejak tadi tak tersentuh. Tatapan matanya kosong, seolah berat menanggung beban yang baru saja ia ceritakan. Di hadapannya Rudi, rekan sesama sopir ambulans, menatap dengan ekspresi tegang, mencoba mencerna kisah yang baru saja diungkapkan. "Rudi, aku nggak bohong. Aku benar-benar lihat sosok itu duduk di kursi belakang. Pas aku nganter jenazah kemarin malam." Suara Dimas bergetar, nadanya lirih namun penuh kepanikan. Rudi menelan ludah, berusaha meredam rasa takut yang mulai menjalar. "Kamu yakin, Dim? Mungkin cuma capek. Kadang kita suka halusinasi kalau kurang istirahat." Dimas menggeleng lemah. "Nggak mungkin, Rud. Waktu aku berhenti di perempatan lampu merah, aku sempat nengok ke spion. Dan dia ada di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aku lihat jelas. Jelas banget." Suasana semakin mencekam. Hanya suara detakan jam yang terdengar mengisi kekosongan di antara mereka. Rudi menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara serak. "Dim, aku juga pernah ngalamin sesuatu. Tapi aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Takut dikira gila." Dimas menatap Rudi dengan penuh harap, seakan ingin memastikan dirinya tidak sendirian dalam pengalaman mengerikan ini. 3 bulan lalu, aku dapat panggilan jemput jenazah dari desa sebelah. Perjalanan malam gelap banget. Di tengah jalan, aku merasa ada yang duduk di kursi belakang. Aku pikir perasaan aja. Sampai tiba-tiba aku dengar suara napas pelan, kayak orang sesak napas. Waktu aku tengok ke spion, aku lihat bayangan hitam, Rud. Nggak jelas, tapi aku yakin itu bukan halusinasi. Dimas mengangguk, bulu kuduknya meremang. Berarti bukan cuma aku. Kita nggak gila kan, Ruth? Ada sesuatu di mobil ambulans kita. Sesuatu yang belum selesai. Suara detak jam semakin terasa keras. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat gorden jendela berkibar perlahan. Keduanya terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Rudi akhirnya angkat bicara lagi dengan suara parau. "Dim, kamu ingat cerita soal penumpang yang meninggal dalam perjalanan waktu itu?
Jenazah yang katanya meninggal nggak wajar? Dimas mengangguk pelan. Yang perempuan itu kan? Katanya, dia meninggal karena gantung diri. Tapi ada yang bilang dia korban kekerasan. Seketika, suara keras menggema di ruangan itu. Pintu ruang istirahat tertutup dengan keras, membuat Dimas dan Rudi tersentak. Cangkir kopi di tangan Dimas terjatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Nafas mereka memburu, jantung berdebar tak karuan. Rudi bangkit dengan wajah pucat pasi. "Dim, kita keluar dari sini sekarang." Namun sebelum mereka melangkah, suara pelan namun jelas terdengar dari arah pintu. Suara seorang perempuan berbisik dengan nada lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tolong, aku masih di sini." Dimas dan Rudi saling pandang dengan tatapan ngeri. Suara itu berasal dari balik pintu. Ketegangan memuncak dan ketakutan yang mencekam membuat mereka tak mampu bergerak. Malam itu, mereka sadar bahwa arwah yang mereka bicarakan benar-benar masih ada di sekitar mereka. Rumah keluarga korban terasa sunyi. Aroma dupa yang menyengat bercampur dengan debu yang menempel di perabot tua. Di dinding, beberapa foto lama berbingkai kayu mulai memudar, menambah suasana suram yang menyelimuti ruangan itu. Bima duduk di depan meja kayu, jari-jarinya gemetar saat membuka buku harian usang yang ditemukannya di laci. Lampu redup membuat tulisan tangan pada halaman-halaman kertas tua itu tampak samar. Setiap lembar yang dibaliknya terasa seperti mengungkap kepingan masa lalu yang kelam. Dalam diam, Bima membaca tulisan korban. Catatan itu menceritakan hari-hari terakhir yang dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Ada deskripsi tentang seseorang yang terus mengikutinya, bayangan yang mengganggu tidur dan menimbulkan firasat buruk. Saat halaman terakhir terbuka, selembar kertas lusuh terlepas dari sela-sela buku. Bima tertegun. Kertas itu memuat gambar samar wajah seorang perempuan dengan ekspresi marah. Mata hitam pekatnya terasa menatap langsung ke arahnya. Sejenak, ruangan menjadi lebih hening dari sebelumnya, hingga tiba-tiba, brak. Jendela di sudut ruangan tertutup dengan keras, membuat Bima tersentak dan menjatuhkan buku harian itu ke lantai. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar tak karuan. Dupa yang terus menyala mendadak berkobar lebih terang, seolah bereaksi pada kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan hitam melintas di cermin dekat lemari, membuat Bima semakin panik. Ia mencoba mengumpulkan keberanian, mengambil kembali buku harian yang terjatuh. Namun suara bisikan lirih terdengar dari arah jendela. "Jangan buka rahasiaku." Bima terdiam, seluruh tubuhnya gemetar. Suara itu begitu jelas, mengisi seluruh ruangan dengan ketakutan yang nyata. Ia sadar, apa yang baru saja ditemukannya bukan hanya kisah masa lalu, tapi arwah yang belum tenang, yang ingin mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih gelap. Tempat yang ditunjukkan dalam mimpi Bima dipenuhi rerumputan liar. Udara dingin menggigit tulang, membuat setiap helaan napasnya terlihat dalam kabut putih tipis. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, menciptakan latar yang semakin mencekam di malam yang kelam itu. Bima berdiri di tengah padang ilalang, tangannya gemetar memegang sekop. Ia teringat dengan jelas gambaran dalam mimpinya. Di bawah tanah inilah barang milik korban terkubur, mungkin menjadi kunci mengungkap misteri kematiannya. Dengan hati-hati, ia mulai menggali. Tanah lembab dan berbau basah, bercampur dengan akar-akar yang menghalangi. Setiap ayunan sekop disertai ketegangan yang semakin memuncak. Hanya suara sekop yang bergesekan dengan tanah yang mengisi kesunyian malam itu. Tiba-tiba, suara teriakan melengking terdengar di belakangnya. Bima terlonjak, membalikkan badan dengan cepat. Nafasnya memburu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat dan ilalang yang bergoyang tertiup angin malam. "Siapa di sana?" teriak Bima
namun hanya gema suaranya yang menjawab. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali menggali. Setelah beberapa saat, ujung sekopnya menyentuh sesuatu yang keras. Dengan penuh kehati-hatian, ia menggali lebih dalam hingga menemukan sebuah kotak kayu tua yang sudah lapuk. Saat Bima membuka kotak tersebut, di dalamnya terdapat kalung dengan liontin yang retak dan secari kertas dengan tulisan tangan korban yang memudar. "Aku tidak bunuh diri. Tolong buktikan kebenarannya." Belum sempat Bima mencerna isi pesan itu, suara gemerisik terdengar di sekelilingnya, diikuti suara napas berat yang semakin dekat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam gelap. Dengan kalung dan kertas di tangannya, Bima berlari meninggalkan tempat itu. Di belakangnya, samar-samar terdengar suara bisikan lirih. "Kau sudah menemukannya." Malam itu, di bawah pohon besar yang menjulang di pinggir desa, Bima dan beberapa kerabat korban berkumpul untuk mengadakan doa bersama. Lilin-lilin kecil menyala, berjejer melingkari mereka, memancarkan cahaya temaram yang bergetar lembut ditiup angin malam. Suara gemerisik dedaunan terdengar samar, bercampur dengan suara burung hantu di kejauhan. Seorang sesepuh desa, Pak Rudi, memimpin doa. Suaranya dalam dan bergetar penuh haru, bergema seakan dijawab oleh angin malam yang berhembus perlahan. Aroma melati samar tercium, entah dari mana asalnya, membuat suasana semakin syahdu sekaligus mencekam. Bima memegang erat kalung dengan liontin retak yang ia temukan di makam korban. Di sisinya, ibu korban terisak pelan. Suaranya tertahan dalam kesedihan yang mendalam. Setiap doa yang dilantunkan terasa seperti memanggil energi yang lebih dalam, seolah ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Ketika doa hampir selesai, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Nyala lilin bergoyang liar. Pak Rudi mengangkat tangan, menutup doa dengan lantunan terakhir yang begitu lirih namun penuh makna. Tepat saat kalimat terakhir doa terucap, "Fuf!" seluruh lilin mati serentak. Kegelapan menyelimuti mereka seketika. Hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan terengah. Beberapa orang terkejut, ada yang menahan jeritan. Dalam keheningan yang menegangkan itu, terdengar suara langkah samar dari arah pohon. Bima menggenggam kalung itu semakin erat, jantungnya berdegup kencang. Namun tiba-tiba angin berhembus lagi, kali ini lebih lembut, membawa aroma melati yang semerbak. Cahaya lilin menyala kembali perlahan, satu persatu, seperti ada yang menyalakannya dari dunia yang tak terlihat. Dan di bawah pohon itu, samar-samar Bima melihat bayangan perempuan yang tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang bersama angin. Ibu korban terisak lebih keras, namun kali ini dengan kelegaan yang terasa. Dia sudah tenang sekarang. Bima menatap kalung di tangannya. Kini retaknya seolah memudar, seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan. Meski malam terasa dingin, suasana perlahan menjadi lebih damai. Namun Bima tahu, beberapa rahasia memang hanya bisa terungkap di akhir perjalanan panjang yang penuh ketakutan ini.